Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dikuatkan iman Islam kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita, digampangkan rezeki kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, wa hajat dunia bil maisar wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah kita lakukan di dunia adalah hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Kalau melakukan banyak amal baik, kita akan masuk surga. Tetapi jika tidak, nerakalah yang akan menjadi balasannya. Lalu tidak adakah kesempatan untuk masuk surga? Siapakah yang bisa menolong kita? Mengapa orang tersebut mau menolong manusia yang lain? Rasulullah SAW sibuk di hari kiamat. Pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri, di hari kiamat ada seorang yang sibuk mencari umatnya kesana kemari. Siapakah dia? Dialah Rasulullah SAW. Beliau sibuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya supaya masuk ke dalam surga. Beliau juga adalah manusia pertama yang dibangkitkan nantinya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti ialah Muhammad SAW. Karena besarnya perhatian kepada umatnya, Rasulullah SAW sampai menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal itu untuk menyelamatkan dan membela umatnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab, hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Beliau ditawari masuk surga dan syafaat. Tetapi tahukah kamu apa yang dipilih Rasulullah SAW? Beliau memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga, tapi aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaat hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Syafaat Rasulullah SAW tak hanya berlaku bagi orang-orang bertakwa, tapi juga untuk hamba yang berlumuran dosa, termasuk pelaku dosa besar. Tapi bukan berarti umatnya bebas melakukan maksiat. Syafaat itu diberikan sebagai pertanda besarnya kasih sayang, sepak terjang dan kelembutan Rasulullah SAW. Orang yang ditarik dari neraka saat hari kiamat, Rasulullah SAW selalu menanyakan keberadaan umatnya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun mengatakan bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat terakhir. Akhirnya datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis serta memikul beban di belakang mereka. Umat itu datang sambil menyeru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai umatku. Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau bangkit. Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya bisa diberikan minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya.
Setelah memberi umatnya minum, Nabi Muhammad SAW kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun mempersilahkan beliau menunggu di ujung sirat. Yang banyak amal baiknya berhasil melaluinya, tetapi tak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah SAW kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman yang sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan kekasihnya itu. Beliau lalu menuju neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Beliau mempersilahkan mereka masuk ke surga. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW bersujud sambil menangis. Beliau menangis dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka. Jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung, ia akan selamat. Allah pun mengabulkan permohonan beliau. Nabi Muhammad SAW lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Beliau sampai berlari menjemput orang-orang yang berjumlah ribuan bahkan jutaan di neraka itu. Apakah hal itu sudah selesai di situ? Ternyata belum. Beliau masih memohonkan ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi atau sarroh. Hal ini sesuai hadis beliau, saat itu aku kembali bersujud kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan kuberi. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku ya Rabb. Allah kembali berfirman, temuilah umatmu siapa saja yang engkau temukan di hatinya memiliki keimanan walau sebesar biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau sebesar biji gandum, aku masukkanlah ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW kembali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu bertanya, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatnya? Nabi pun menjawab, ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Allah pun mengizinkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah SAW dan ditarik untuk diselamatkan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bahkan memberi syafaat untuk umatnya yang berlumuran dosa, sekalipun syafaat itulah yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa neraka. Syafaat itulah yang digunakan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari dahsyatnya siksa neraka. Adakah yang bisa melakukan hal tersebut selain Rasulullah SAW? Tentu saja tidak. Hanya kekasih Allah yang bernama Muhammad SAW yang bisa. Siapapun yang meminta syafaat beliau akan memberinya. Hal ini sesuai hadis, barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti kudapatkan syafaat dariku. Hadis riwayat Muslim. Apabila video ini bermanfaat, maka share di media sosial Anda, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.